Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sejak awal bulan Juni terjadi peningkatan yang sangat signifikan terhadap kebutuhan obat terapi COVID-19, seiring dengan lonjakan kasus yang terjadi di tanah air. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Menteri Kesehatan mendorong industri farmasi untuk meningkatkan kapasitas produksi. Namun diperlukan waktu sekitar 4-6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan obat terapi tersebut. Untuk azitromisin, saat ini stok nasional berjumlah 11,4 juta. Sebanyak 20 pabrik dalam negeri akan ikut memproduksi obat ini. Kementerian Kesehatan pun terus berkoordinasi agar hambatan yang sempat terjadi dalam pendistribusian obat ini dapat diatasi. Sedangkan untuk Favipiravir, hingga saat ini stok yang tersedia adalah sekitar 6 juta di seluruh Indonesia. Dalam pemenuhan kebutuhan stok secara nasional, sejumlah produsen akan segera meningkatkan kapasitas produksi. Favipiravir ini telah mendapat rekomendasi dari 5 profesi dokter di Indonesia dalam menghadapi varian Delta. Selain ketiga obat terapi tersebut, pemerintah juga terus berupaya mengamankan pasokan obat yang saat ini masih bergantung pada impor, yaitu Remdesivir, Actemra, dan Gamarats. Ditegaskan Menteri Kesehatan, obat-obat tersebut akan didatangkan secara bertahap ke tanah air. Bapak Ibu, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang telah terjadi lonjakan yang luar biasa dari kebutuhan obat-obatan. Lonjakan itu besarnya sekitar 12 kali lipat. Kami menyadari ini dan sudah melakukan komunikasi dengan teman-teman di gabungan pengusaha farmasi dan sudah mempersiapkan dengan mengimpor bahan baku obat, memperbesar kapasitas produksi, serta mempersiapkan juga distribusinya. Tapi memang dibutuhkan waktu antara 4-6 minggu agar kapasitas produksi obat dalam negeri kita bisa memenuhi kebutuhan peningkatan obat-obatan sebanyak 12 kali lipat ini. Boleh saya sampaikan, mudah-mudahan di awal Agustus nanti beberapa obat-obatan yang sering dicari masyarakat, misalnya azitromisin, oseltamivir, maupun favipiravir, itu sudah bisa masuk ke pasar secara lebih signifikan. Saya kasih contoh misalnya azitromisin, sekarang ada 11,4 juta stok yang ada di nasional, 20 pabrik lokal memproduksi obat ini, jadi sebenarnya kapasitas produksi mencukupi. Memang ada sedikit hambatan di distribusi yang kita sudah bicarakan, dan sekarang setiap hari kita berkonsultasi dengan teman-teman di GP Farmasi untuk memastikan agar obat azitromisin ini bisa masuk ke apotek-apotek. Khusus untuk Favipiravir, ini kita punya stok sampai sekarang kalau saya lihat ada sekitar 6 juta ya di seluruh Indonesia, dan ada beberapa produsen dalam negeri yang akan segera meningkatkan stok Favipiravir ini, termasuk Kimia Farma yang bisa 2 juta per hari. Rencananya PT Dexa Medica juga akan import 15 juta di bulan Agustus. Kita akan import juga 9,2 juta dari beberapa negara untuk mulai bulan Agustus, dan ada pabrik baru rencananya yang mulai Agustus juga akan produksi 1 juta Favipiravir setiap hari. Nah, Favipiravir ini akan mengganti oseltamivir sebagai obat antivirus. Ya, kalau azitromisin tadi antibiotik, Favipiravir ini masuk kategori antivirus. Yang oleh dokter-dokter ahli 5 profesi di Indonesia sudah mengkaji dampaknya terhadap mutasi virus Delta ini, dan mereka menganjurkan agar antivirusnya digunakan Favipiravir, dan diharapkan nanti di bulan Agustus kita sudah punya kapasitas produksi dalam negeri antara 2-4 juta ton 2-4 juta tablet per hari yang bisa memenuhi kebutuhan ya. Sedangkan oseltamivir kita ada stok sampai bulan Agustus sekitar 12 juta ya, tapi karena ini nanti akan pelan-pelan secara bertahap diganti oleh Favipiravir, kita akan pertahankan stok ini. Bapak Ibu, itu adalah 3 obat azitromisin, Favipiravir, dan oseltamivir yang memang diproduksi dalam negeri. Kita ada 3 obat lain yang belum bisa kita produksi di dalam negeri, yang sangat bergantung kepada ekspor, seperti Remdesivir, Actemra, dan Gamarats. Ini adalah obat-obatan yang di seluruh dunia juga sedang short supply, karena semua orang membutuhkan obat-obat ini.
saya sampaikan bahwa rencananya untuk remdesivir Juli ini akan datang kita bisa impor 150.000 ya, dan Agustus kita akan impor 1,2 juta. Sekarang kita sedang dalam proses untuk bisa membuat remdesivir di dalam negeri ya, doakan mudah-mudahan itu bisa segera terjadi. Untuk Actemra yang ini obat-obatan yang sangat terkenal karena harganya jadi 50-an juta, jadi ratusan juta, padahal harga sebenarnya cuma di bawah 10 juta. Ini Juli ini kita akan kedatangan 1000 vial. Tapi Agustus kita akan mengimpor 138.000 dari negara-negara yang mungkin teman-teman tidak membayangkan kita akan impor dari negara-negara tersebut. Kita cari ke seluruh pelosok dunia mengenai Actemra ini. Gamaras kita akan impor 26.000 bulan Juli ini dan akan impor lagi 27.000 bulan Agustus. Nah teman-teman, obatan ini akan datang secara bertahap. Agustus kita harapkan sudah lebih baik. Distribusinya kita bekerja sama dengan GP Farmasi. Terima kasih dengan teman-teman GP Farmasi. Mereka juga sudah sadar ini bukan masalah harga lagi, ini adalah masalah distribusinya, dan mereka akan membantu kita mendistribusikan ke sekitar 12.000 apotek aktif di Indonesia. Diharapkan kita akan tingkatkan 9.000 saja apotek yang bisa kita kasih obat-obatan ini secara konsisten suplainya, itu akan menstabilkan suplai obat di seluruh Indonesia. Untuk remdesivir, pada bulan Juli akan datang sebanyak 150.000 dan Agustus 1,2 juta. Indonesia juga tengah berupaya agar dapat memproduksi obat ini di dalam negeri. Untuk Actemra, di bulan ini akan tiba sebanyak 1.000 vial dan Agustus sebanyak 138.000 vial. Sedangkan Gamaras akan tiba sebanyak 26.000 di bulan Juni ini dan 27.000 di bulan Agustus. Budi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak membeli obat ini untuk dijadikan stok. Tim Eljan Media melaporkan.